datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Mardiana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum, okay? Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pas kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya digebuk begini, jatuh ya bisa kenalan sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana
bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada dua. Ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu lebih jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar.
Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3. Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia bang. Begitu Udah ya? jadi penyidik dia sekarang. Ya. Oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar. Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin kalau penyidik reskrim, Pak. Saya sudah melapor ketika sudah dari duit dan dari duit itu serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.